أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah ta'lim pada salat maghrib yang insyaallah kita berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat besar yang kadang dilupakan oleh manusia, yakni as-sihhah, kesehatan, wal faragh atau waktu luang. Dan saat ini kita memiliki keduanya. Mungkin di antara kita sedang dalam keadaan libur dari pekerjaannya, ditambah sehat, tapi masih dimudahkan, dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Maka mudah-mudahan kita dianggap, dinilai, diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah rahimakumullah, dan kita masih berada pada bagian dari bulan-bulan haram, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan. Di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram yang berurutan. Nanti ada satu yang memisah, yakni Rajab. Dan kita masih ada di bulan itu. Artinya apa? Duduknya kita bersama malam ini bisa beda nilainya jika kita nanti duduk di tempat yang sama, waktu yang sama, tapi bulan yang berbeda. Kenapa? Karena saat ini kita masih ada di bulan haram, bulan Muharram, ya, bagian daripada bulan-bulan haram. Dan bulan ini adalah bulan yang pertama dari hitungan kalender Hijriyah. Dan kalau kita bicara Hijriyah, tidak akan lepas dari sebuah peristiwa yang disebut dengan hijrah. Meskipun tidak ada korelasi antara Muharram dengan hijrah. Nanti ada catatan-catatan beberapa orang yang menyatakan bahwa hijrahnya Nabi tanggal 1 Muharram. Oh enggak. Baik dari Ar-Rahiq Al-Makhtum punya Syekh Rahman Barakfuri atau Ibnu Ishaq atau kitab-kitab sirah, tidak ada yang menyatakan bahwa hijrahnya Nabi terjadi pada bulan Muharram. Terlebih dipas-paskan tanggal 1, enggak. Tapi memang kalau kita bicara momen hijriyah, mau tidak mau kita membahas momen hijrah. Dan pada saat itu para jamaah rahimakumullah, sangat diperlukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena kalau terus-terusan masih berada di Mekah, enggak bisa untuk ibadah. Enggak bisa ibadah. Abdullah bin Mas'ud baca Quran saja dipukulin, Pak. Bahkan nanti kita ketemukan dalam sejarah, dan tentunya sudah dijelaskan oleh guru kita di sini, Ustaz Happy Andi, mungkin membahas tentang sirah ya, tentang satu keluarga yang syahid pertama kali dalam Islam. Itu karena apa? Disiksa, Pak. Mereka mau ibadah tidak bisa. Sebutlah nanti seorang wanita bernama Sumayyah dan seorang laki-laki atau suaminya bernama Yasir. Ini dua orang yang disiksa. Kenapa? Karena memang tidak mau keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kalau dulu hijrah itu betul-betul pindah jiwa dan raga untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan iman. Barulah ketika pindah ke Madinah, karena Rasul diperlihatkan pula kemana nanti akan berhijrah. Sempat dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari tempat, ya, yang mungkin juga pernah terceritakan dalam materi sirah bahwa Nabi pernah berusaha untuk mencari tempat
untuk menyelamatkan para kaum muslimin pada waktu itu, sampai Rasul berangkat ke Taif. Tapi bukan dukungan yang didapat, lemparan batu dan cacian. Sampai Rasul pun memohon kepada Allah, bercerita kepada Allah, ilahi ashku ilaika du'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas, ya rabbal mustad'afin ila man takiluni. Kemana lagi Allah aku harus berjalan? Karena pada saat itu kalau tidak diamankan, tidak diselamatkan, tidak bisa untuk ibadah. Maka kita bersyukur para hadirin, saat ini kita mau ibadah, tempat masjid saja enaknya luar biasa. Karpetnya empuk, ber-AC. Ini kasih bantal guling tibrak kita di sini kan. Ya. Contoh kemarin nih Jumat nih. Ya, kita kan aneh kalau misalkan saat ini belum bisa mengalahkan atau mengelola hawa nafsu kita. Kalau dulu memang untuk menyelamatkan iman, karena kalau gitu nggak bisa ibadah. Saat ini kita Jumat lah contohnya. Jumat kita sudah tahu bahwa sholat Jumat itu ada pada hari Jumat dan diadakan pada waktu zuhur. Kita sudah tahu waktunya, tapi masih ada yang datangnya terlambat kan. Padahal akses dan segala macam sudah mudah saat ini. Nah, ketika hijrah itu, ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan ya tentang hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Mumpung kita masih di bulan Muharram, bulan pertama dari kalender Hijriyah, ya, dan kita membahas tentang apa sih salah satu hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika hijrah, yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW adalah memberikan semangat, motivasi, juga mengundang, mengajak kepada sahabat-sahabatnya untuk saling memikirkan nasib orang lain. Ini apa? Mensaudarakan antara orang yang pindah hijrah dengan orang yang menerima Ansar. Bayangkan Pak, saat itu tidak mudah kalau betul-betul ingin mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Kebayang nggak Pak? Tiba-tiba Bapak diminta untuk memikirkan nasib orang lain. Orang yang hijrah pada waktu itu Pak, orang-orang muhajirin, kenapa disaudarakan, dibantu oleh orang-orang Ansar? Karena mereka yang hijrah tidak membawa apapun dari kota Makkah. Tidak bisa dibawa Pak. Bapak sekarang kalau mau pindah ke negara manapun, rumah, semua aset yang kita miliki bisa kita jual Pak. Nggak perlu repot-repot kita bawa uangnya, masuk ke kartu kecil itu kemana-mana tinggal kita bawa. Kalau dulu nggak bisa, ditinggalkan semuanya. Satu contoh kasus seorang sahabat yang dikenal cukup kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Apa yang dia bawa? Nggak ada. Ditinggalkan semuanya demi mengikuti Rasulullah SAW. Maka Rasul mengajak kepada orang-orang Ansar mensaudarakan, memikirkan nasib saudaranya. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudaranya bagi muslim yang lain. Maka momentum hijrah saat ini yang bisa kita petik adalah bukan lagi kita berpindah untuk menyelamatkan akidah, tapi hijrah berpindah dari sebuah sikap kepada sikap yang lain yang lebih baik. Dan nanti kita lihat ada sebuah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diabadikan dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 9, yakni al-ithar. Apa itu ithar? Peduli, memikirkan, mengutamakan orang lain. Bahkan pada saat itu ayatnya sebutkan di pertengahan ayatnya ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka memikirkan orang lain, mengutamakan orang lain walau kana bihim khasasah, meskipun mereka saat itu membutuhkan. Satu contoh kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, saat ada seorang sahabat melapor pada Rasul, ya Rasul, aku membutuhkan sesuatu untuk aku makan malam ini. Fa arsala ashabahu ila ba'di nisaihi, maka Rasul mengutus beberapa sahabatnya ke rumah istri-istri Nabi SAW. Falam yajidu syai'an illa al-ma, dan mereka tidak mendapati di rumah istri Nabi kecuali air Pak. Tidak mendapatkan di rumah istri Nabi kecuali air.
Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang kepada kaum muslimin, man yadmanu dhaifi hadhihi lailah, yuk siapa yang mau menjaminkan tamuku malam ini aja. Maka seseorang mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Padahal dia juga mikir, dia nggak tahu di rumahnya ada apa. Begitu sampai rumah disampaikan pada istrinya, dan insya Allah kami yakin sebagian di antara para jamaah sudah tahu tentang kisah ini. Ditanya pada istrinya ada apa di rumahnya, ternyata tidak ada apa-apa kecuali sedikit makanan yang memang disiapkan untuk anaknya. Dan apa kata suaminya? Ajak anak itu main sampai capek. Kalau capek nanti dia tidur. Kalau sudah tidur baru kita jamu tamu kita ini. Maka benar Pak, diajak main sampai lelah capek, akhirnya tertidur. Singkat cerita, sudahlah mau dijamu, tapi tinggal satu makanan itu. Apa kata suaminya? Begitu mau makan, gelapkan, matikan lampu. Tentu kita nggak membayangkan lampu seperti zaman ini ya. Intinya digelapkan sehingga tamunya nggak bisa melihat. Seolah-olah mereka makan bertiga, tapi yang ternyata yang terjadi adalah tamunya makan sendiri. Begitu selesai makan, dinyalakan lagi. Dan mereka pada malam itu rela berlapar-lapar, padahal itu untuk anaknya. Apa kata Rasulullah esok harinya? Innallaha yata'ajjab. Tentu ini bahasa kiasan ya. Allah takjub. Kok bisa gitu loh. Kalian sedang butuh, tinggal segitu-gitunya kok mau memikirkan nasib orang lain. Tentu saat itu kejadian seperti ini ada kalanya berlaku sesekali. Ya, artinya Pak, saya ini kadang sampaikan di hadapan ibu-ibu ini. Bu, kalau satu saat para suami ibu tiba-tiba kok ada transferan gede banget pada seseorang, jangan buru-buru ngambek, jangan buru-buru marah. Mungkin suaminya nggak bisa menjelaskan karena kalau minta izin sama ibu nggak diizinkan. Tapi saat itu suami ibu merasa perlu membantu ini meskipun saat ini kita lagi butuh, karena ingin mengamalkan salah satu contoh kasus seperti yang terjadi pada zaman Nabi tadi. Sesekali boleh, memang ya kan keluarga lagi butuh, betul, nafkah kepada keluarga itu utama. Tapi ada kalanya kejadian-kejadian seperti ini kita memikirkan orang lain, itu sangat terjadi. Kasus-kasus seperti itu bisa saja terjadi, dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, ithar ini mengutamakan orang lain, memikirkan orang lain, hal-hal yang saat ini mungkin sudah jarang kita lakukan. Terlebih waktunya, momennya pas ini. Maka kami bacakan satu hadis Rasulullah SAW. Ini penjelasan nanti di antara beberapa hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab qada'i hawaijil muslimin. Dalam bab qada'i hawaijil muslimin, membantu menyelesaikan kebutuhan kaum muslimin. Apa kata Rasulullah SAW? Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Bisa memberikan manfaat, bukan memanfaatkan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang memanfaatkan peluang orang. Aji mumpung, orang dimanfaatin terus. Ya, hati-hati. Nah, manfaat ini banyak. Ada orang bisa memberikan manfaat dari hartanya, orang memberikan manfaat dari kedudukannya dan lain sebagainya. Wa ahabbul a'mal ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun, kebahagiaan, tudkhiluhu 'alal muslim, yang kau masukkan kepada hati seorang muslim. Para hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan sedikit nih sebelum kita jelaskan. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau mengangkat, mengeluarkan kesulitannya. Saat ini tidak sedikit di antara kita orang yang lagi kesulitan dalam urusan ini. Contoh orang-orang yang mungkin tidak mau bercerita padahal mereka ada di sekitar kita. Orang yang membantu kehidupan kita, orang yang menjaga keamanan kita. Tentang apa? Sekolah anak-anaknya.
Ada mungkin di antara kita yang sedang kesulitan, karena memang saat ini momen memang anak-anak mulai bersekolah kembali. Pasti mereka membutuhkan ada namanya uang sekolahnya, kebutuhan sekolahnya, tas, seragam, baju dan segala macam. Mungkin bagi kita mudah untuk menyelesaikan itu untuk anak-anak kita, tapi ada orang-orang lain yang mungkin sulit, Pak. Dan mereka nggak mau cerita kepada kita. Bisa jadi mereka orang dekat kita. Kalau kita perhatikan mereka, bahkan memberikan bantuan sedikit saja, dan itu membahagiakan mereka, sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Saat ini kan kita kadang memikirkan bagaimana nasib kita dan keluarga kita saja. Jarang kita mungkin memikirkan orang lain. Meskipun tentu tidak semuanya. Yakin insyaallah di Jamaah Al-Hidayah ini masih banyak orang juga yang memikirkan nasib orang lain. Tapi kita belajar dari momentum hijrah. Dulu bisa orang-orang Ansar yang tidak kenal dengan orang-orang Muhajirin, mereka mau membantu kebutuhannya. Ini nggak mudah para jamaah. Bayangkan begitu datang seseorang disaudarakan dengan orang lain, urusan tiap harinya, makannya, tempat tinggalnya, itu diuruskan semuanya. Saudara bukan, kenal juga enggak, tetapi mereka disaudarakan atas nama Islam. Terlebih orang-orang yang mungkin selama ini berjasa bagi kita, orang-orang dekat kita, Pak. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat pada orang-orang itu sehingga kita bisa menjadi pribadi yang paling dicintai oleh Allah. Ithar, kita mencoba memikirkan nasib orang lain, kita coba membantu kebutuhan orang lain. Mungkin kita bisa mampu membelikan sepatu untuk anak kita yang harganya luar biasa, tapi ada orang di luar sana, Pak, masih mikir, nak, kamu nggak usah beli sepatu dulu ya, bapak belum punya uang, masih pakai sepatu yang bolong. Kita belikan, Pak, dia pakai 1 tahun, dia langkahkan kaki itu untuk sekolah, untuk mendapatkan ilmu, insya Allah pahala juga mengalir kepada bapak dan ibu. Kita mungkin ada di antara kita sudah selesai menyekolahkan anak-anak kita, udah pada gede, tapi Allah masih menitipkan kepada kita harta. Artinya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita mengamalkan ayat itu, wa mimma, dan sebagian dari apa yang razaqnahum kami infakkan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Mungkin ini momen kita membantu orang lain di sekitar kita. Oh, saya sudah selesai menyekolahkan anak-anak saya sudah selesai, tapi sekarang momennya ada orang-orang yang mungkin mereka juga butuh uluran tangan kita. Kita belajar dari momentum hijrah. Saat itu mereka mau memikirkan nasib orang lain, maka saat ini kita mencoba untuk memikirkan nasib orang lain di sekitar kita. Maka memang tidak salah Rasul mengajarkan kita untuk apa? Bekerja, menghasilkan sesuatu dengan niat. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan dijadikan tujuan kerja kita hanya untuk memperkaya diri. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Kita semangat untuk bekerja, menghasilkan, produktif, tapi juga memikirkan nasib orang lain. Kembali kepada sahabat Nabi tadi, Abdurrahman bin Auf. Meskipun kita mungkin belum bisa seluruhnya seperti beliau, tapi kita pakai kaidah ma la yudriku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Beliau itu kalau sudah selesai dari berdagang, berbulan-bulan berdagang, datang kembali, maka orang-orang akan berkumpul. Dan beliau juga tidak segan-segan bertanya, siapa yang butuh sesuatu, yang lagi hamil tapi nggak punya uang untuk hamilnya, nih dicukupkan beliau. Siapa yang punya hutang dan tidak mampu untuk bayarnya, nih. Ya tentu kita belum bisa kalau seperti itu. Maka tadi mungkin ada orang-orang yang dekat dengan kita, yang selama ini banyak membantu kita,
para security, petugas kebersihan, atau yang mungkin justru membantu di rumah kita, yang mereka tidak akan mungkin bercerita. Bisa jadi Pak, kelanjutan daripada adanya pinjaman-pinjaman online. Ini udah saking kalutnya, mereka butuh sesuatu tapi tidak ada caranya, maka dengan menghubungi salah satu atau menjalankan salah satu aplikasi, akhirnya terseret dalam urusan pinjaman online. Atau munculnya judi-judi online dengan harapan mendapatkan keuntungan dari situ. Bisa jadi karena adanya pedulian kita pada sesama. Au taqdiya anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Ini juga berat Pak. Ya. Jarang kan kita nanya sama orang, siapa yang punya utang, sini saya selesaiin utangnya. Keren sekali. Ya, terpada ngantri orang-orang begini kan. Ya kita mulai dari orang-orang dekat tadi yang mungkin dia butuh sesuatu. Pak, maaf, saya butuh untuk kebutuhan anak-anak saya. Ini lagi pada sekolah, mulai sekolah. Mau pinjam berapa? 300. Kita semangati. Iya. Meskipun mungkin kita niatkan, udah deh nggak apa-apa, yang itu nanti nggak usah ditagihkan. Cuman ya kita memang menilai ada orang-orang kan nanti yang gampang atau memudahkan seperti itu. Ya, ini berarti dia nggak bisa mengelola keuangannya. Ya, ada orang yang memang tidak punya ya sudah menjadi kebiasaan ya, dikit-dikit ngutang. Ya, tentu tidak bisa nanti kita biarkan juga seperti ini, apalagi udah gampang-gampang ngutang kemudian sulit bayarnya. Ya. Dan ini orang yang seperti ini boleh kita bicarakan keburukannya. Nanti dijelaskan kan sittatu asya tubahul ghibah. 6 keadaan seseorang yang dibolehkan kita untuk menyampaikan keburukannya, untuk menggibahnya, tapi bukan di depan umum. Misalkan ada seseorang bertanya pada kita, tumben ini kok orang ini WA saya ya minta pinjam. Terus kita tanya pada orang lain, kenal ini enggak? Kenapa yang pinjam uang? Jangan. Itu kan kita bicarakan keburukannya. Ya, kenapa harus disampaikan? La tasidul ghayah illa biha, karena enggak selesai kalau enggak kita sampaikan. Jangan, si ini mah udah dikenal utangnya di mana-mana. Nanti kalau kita pinjamkan, wah, makin banyak utang dia dan enggak pada dibayar nantinya. Gitu ya. Au tadrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan laparnya. Enggak di setiap ya, tapi umumnya di perumahan-perumahan itu biasanya dikelilingi oleh kampung-kampung kecil di sekitarnya. Ya. Jangan sampai nanti kita masuk dalam hadis, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna iman seseorang siapa yang malam itu dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ya mereka nggak akan bercerita. Dan saat ini kembali kepada keadaan awal itu, banyak orang yang sedang membutuhkan uluran tangan pada bulan ini. Kadang-kadang ya kalau memang mereka tidak menyiapkan, ya karena memang sulit, nggak bisa nabung tiap bulan, ya adanya uangnya segitu-segitunya sehingga nggak bisa untuk menabung. Maka tiap tahun ajaran baru ini mereka kebingungan. Disinilah konsep wa mimma razaqnahum yunfiqun tadi. Ada sebagian orang yang memang dilebihkan rezekinya oleh Allah, dan itulah momennya. Terlebih kalau ada momen-momen untuk mengajak menjadi orang tua asuh. Kita datangi sekolah-sekolah di sekitar tempat kita, khususnya sekolah-sekolah kecil. Di sini ada anak yatim kah? Di sini ada anak du'afah kah? Berapa SPP per bulan? Oh ternyata SPP-nya cuma 60.000. Kita bayarkan 1 tahun pun ternyata tidak sampai 1 juta. Bisa kita tutup. Dan selama mereka bersekolah, subhanallah, selama mereka bersekolah mendapatkan ilmu, ada keberkahan di situ, insyaallah Allah juga berikan pahalanya kepada kita. Ya, mungkin 1 juta bagi kita itu biaya bensin kita nggak sampai 2 minggu. Sekali ngisi 250, 300, 3 kali ngisi ya 1 juta kan, 4 kali ngisi 1 juta. Tapi ada bagi seseorang itu bisa buat sekolah selama 1 tahun. Ya. Kita belajar bagaimana dulu para sahabat rela
memikirkan nasib orang lain. Ya. Padahal ya kita sama-sama tahu kita pun sedang butuh. Ya. Tapi kita mampu memikirkan kebutuhan orang lain. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Ini hadis rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Dan demi Allah, sungguh aku berjalan bersama seorang saudaraku. Aku menemani saudaraku dalam kesulitannya, yakni memikirkan, membantu jalan keluarnya, menuntaskan hajatnya, membantu menyelesaikan urusannya. Lebih aku cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilayya, aku menemani kebutuhan seseorang, aku menyelesaikan urusan seseorang, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, kata beliau. Mana masjidnya Rasul? Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi ini nggak sama Pak dengan masjid-masjid lainnya. Ibadah di dalamnya dilipat gandakannya 1000. Tapi membantu kebutuhan orang, menyelesaikan kebutuhan orang, berjalan bersama orang untuk menyelesaikan kebutuhannya, lebih aku cintai, kata Rasulullah, dibanding aku beriktikaf di masjidku ini syahron, 1 bulan penuh. Kenapa? Kenapa? Karena i'tikaf itu ibadah yang hanya dampaknya, rasanya hanya dirasakan oleh kita sendiri. Sedangkan menyelesaikan urusan orang itu dampaknya dirasakan bukan hanya oleh diri kita sendiri, tapi oleh orang lain. Maka ini satu pembahasan dengan apa yang disampaikan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak menzaliminya, wa la yuslimuhu, dan tidak pula membiarkannya. Enggak boleh kita menyakiti orang lain, enggak boleh juga membiarkan dia. Membiarkan dalam keburukan, membiarkan terus berada dalam kemaksiatan, atau membiarkan dalam kebingungan tentang urusannya. Apa yang diminta di sini berarti apa? Memikirkan nasib orang lain. Kita saudara bagi seorang muslim yang lain. Kita mungkin juga disuguhkan dengan sebuah kisah. Ini ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan ini di zaman Abdullah bin Mubarak, ada pula yang menyatakan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi nanti bisa jadi kita banyak dapatkan ini dalam riwayat yang disebutkan di zamannya Abdullah bin Mubarak. Dalam satu ketika saat beliau selesai berhaji, beliau beristirahat lelah. Dalam tidurnya itu dimimpikan oleh 2 malaikat yang sedang berdiskusi. Ditanyakan berapa jumlah orang tahun ini yang berhaji. 600,000. Dan berapa orang yang diterima? Ternyata nggak banyak, Pak. Kalau bukan karena seseorang yang justru dia tidak jadi berangkat berhaji, tapi justru Allah menerima niatnya, dan dengan amalannya orang-orang yang tadinya tidak mendapatkan pahala itu diberikan oleh Allah. Ini ada amalan apa yang dalam tanda kutip ya menggetarkan arsy. Dan dia berada di satu tempat di pelosok desa di sini. Terbangun dari tidurnya, dia ingat-ingat daerah mana dan segala macam, maka dia tidak langsung pulang, dia mencari isi daripada mimpinya itu. Dan alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah menemui orang tersebut. Ditanyakan apa amalmu, apa yang kau lakukan, sampai engkau dibicarakan yang dengan amalmu justru engkau diterima ibadahmu, juga imbasnya diterima ibadah orang-orang
yang tadinya tidak diterima ibadahnya. Apa dia cerita? Aku tadinya berniat untuk berhaji dan aku sudah siapkan segalanya, khususnya dananya disiapkan. Tentu tidak sedikit pada zaman itu, perjalanan bisa berbulan-bulan, meninggalkan keluarganya berbulan-bulan, dan dia harus menyiapkan segalanya. Sampai saat tiba aku mau berangkat, istriku meminta agar aku meminta sedikit aja dari masakan tetanggaku. Ternyata tetangganya masak, baunya kecium, Mbak. Baunya kecium. Begitu aku ke sana, aku minta baik-baik kepada tetanggaku, wahai tetangga, aku bolehkah meminta sedikit saja dari masakanmu? La, nggak boleh katanya. Kenapa? Hadza haramun laka wa halalun lana. Karena makanan ini haram buat Anda, tapi halal bagi kami. Kok bisa? Kalau halal buat saya berarti halal buat Anda. Kalau haram buat saya berarti haram buat Anda. La, tidak. Karena kami di sini tidak punya apa-apa kecuali makanan ini. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Maka pakai kaidah dalam ayat, siapa yang terpaksa bukan karena keinginan dan tidak ada niat untuk mengulanginya kembali, fala junaha 'alaih, maka tidak berdosa baginya. Apa yang kami makan? Bangkai katanya. Bangkai apa? Keledainya. Mereka terus bekerja setiap hari tapi nggak mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Sampai-sampai keledai yang membantu bekerja pun pada akhirnya sakit dan mati, Pak. Dan keluarga ini nggak mau meminta-minta pada orang lain. Maka dia mendapatkan bangkai di situ, digunakanlah ayat tadi, famanitarra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Kami nggak punya apa-apa lagi. Maka ini yang kami makan. Maka ini haram buat Anda, meskipun ini halal buat kami. Begitu disampaikan seperti itu, enggak, makanan itu pun haram buat Anda sekarang. Dikasih, Pak, sebagian besar dari uangnya. Ternyata ini, Pak, yang menyebabkan justru dia yang baru niat saja diterima oleh Allah, padahal enggak jadi berangkat dia. Dia memikirkan keadaan orang lain, memikirkan tetangganya yang kelaparan. Dia tidak mau. Pada akhirnya apa? Mengikuti kepada keinginannya, tapi membiarkan tetangganya kelaparan. Ini bisa jadi ada di tengah-tengah kita saat ini. Ya. Karena memang tidak sedikit orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan kebingungan. Punya anak banyak, kalau tahun ajaran baru kan semuanya bareng-bareng. Tapi mereka mungkin tidak mau bilang kepada kita. Ya. Maka kita jangan membiarkan mereka, ya, kebingungan dalam keadaannya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang ikut memikirkan atau menyelesaikan kebutuhan orang lain, maka Allah pun nanti akan menyelesaikan kebutuhannya. Kita ini sangat membutuhkan orang lain, Pak. Maka saat kita bisa membantu orang lain, bantulah sesuai dengan apa yang kita sanggup. Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min qarabi yaumil qiyamah. Akan tiba nanti di saat kita ini sangat bergantung pada amal-amal kita. Bukankah disebutkan pun begitu, yattabi'ul mayyitu bi thalath, masing-masing kita nanti akan diikuti 3 hal saat kita wafat. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amalnya. Sayangnya, fayarji'u thnani wa yabqa wahid, yang 2 pulang, yang 1 tetap tersisa di sana. Siapa yang pulang? Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya pulang. Keluarga yang menyatakan cinta sekalipun dia pulang, Pak. Harta yang banyak pulang, Pak. Wa yabqa amaluh, yang tetap akan menemani dia adalah amalnya. Dan kita sangat bergantung dengan itu. Maka siapa yang menyelesaikan satu kesulitan hidup seorang muslim, Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya, kesulitan-kesulitan yang nanti di akhir akhirat. Kembali kepada amal tadi, ada kalanya
ternyata amal-amal yang kita lakukan itu, na'udzubillah wal'iyadzubillah, seperti kantong bocor. Hadis muflis. Kata Rasul bertanya pada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian duhai para sahabatku, siapa itu orang-orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, al-muflisu man laysa lahu dirhamun wala mata'. Oh, mereka yang enggak punya lagi keuntungan, enggak punya lagi harta. La, bukan, kata Rasulullah. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yang nanti datang pada hari kiamat. Bisolatin, dengan pahala solatnya, wa zakatin, pahala sedekah zakatnya, wa siyamin, pahala puasanya, tapi nanti karena melakukan beberapa hal, bisa jadi pahala-pahala ini tercerai-berai, dilemparkan pada orang lain. Tapi nanti bisa jadi kita mendapatkan jaminan karena ada orang yang pernah kita bantu. Masya Allah, Pak, kalau orang itu, ya, apalagi orang yang betul-betul membutuhkan, ya, beda kalanya ada orang yang meminta atau kita yang kemudian menawarkan. Tahu-tahu kita datang pada seseorang, Pak, gimana anak-anak? Sudah mulai sekolah? Udah. Gimana kebutuhannya? Sudah dipenuhi? Itu dia, Pak. Ternyata cerita dan segala macam kita berikan. Biasanya orang yang seperti ini itu, ya Allah, dia akan berdoa dan doanya itu murdul. Apa murdul? Banyak sekali doanya. Dan tentu orang yang seperti ini doanya ikhlas. Kadang kita membutuhkan, Pak, uluran-uluran doa dari orang-orang seperti ini. Ya. Maka tadi kembali kepada konsep, insyaallah di sini banyak orang yang bisa memberikan manfaat melalui titipan hartanya. Ya, maka ada momen di mana kita bisa memberikan kepada orang lain. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Ini kan juga demi menutup aib seseorang. Ya, karena pada dasarnya meminta-minta enggak semua orang itu bisa. Enggak semua orang itu mau, dan memang dalam konsep Islam pun tidak disukai orang yang mudah meminta-minta. Ini kan konsep siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah pun akan menutup keburukannya di akhirat nanti. Ya, kita bisa tarik pada konsep lain di mana mungkin ada orang yang menahan dirinya untuk tidak mau meminta. Maka ini momen kita saat ini untuk bisa menjadikan diri kita bisa memberikan manfaat dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka satu hal saja yang bisa kita pelajari dari bagaimana sikap dan sifat para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim, wajar kalau mereka mendapatkan predikat radhiyallahu anhu. Allah ridho kepadanya karena mereka pun ridho kepada Allah. Contoh tadi saja, diperintahkan Rasul untuk memikirkan nasib orang lain, mereka ridho. Bahkan nanti ada konsep ithar yang luar biasa, Pak, juga diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Itu bisa dikatakan nggak bisa menerima akal kita, tapi betul-betul mereka mampu memikirkan itu. Kita juga nanti mendapatkan satu riwayat di mana ada seseorang dalam keadaan apa, setelah terluka dia mengharapkan adanya air. Begitu dia mendapatkan air, dia mendengarkan saudaranya yang lain, air dengan susah payah dia berikan pada saudaranya yang lain, padahal dia sedang membutuhkan. Maka orang yang kedua ini pun senang luar biasa mendapatkan air. Begitu dia mau minum, dia dengar lagi suara yang ketiga, air. Ternyata orang yang pertama begitu memberikannya, dia wafat. Orang yang kedua pun memberikan, wafat. Dan orang yang ketiga belum sempat minum, dia sudah wafat. Tapi ketiga-tiganya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu konsep, satu hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk memikirkan keadaan orang lain. Dan mungkin saat ini momen itu tepat bagi kita. Ada di antara kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita, bisa jadi orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mempunyai jasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk bisa memberikan manfaat pada orang-orang tersebut, yang nantinya manfaat itu bisa kita rasakan di akhirat dari amal-amal kita. Mudah-mudahan
apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Duduknya kita bersama duduk yang mendatangkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.